Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Bapak Roni Prasetyo Yulianto, dan juga Ibu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Staf KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, dan seluruh masyarakat Indonesia di Tunisia yang saya hormati, dan tak lupa kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di Tunisia yang mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, dan alhamdulillah kita semua bisa kumpul di sini di tempat ini, dan mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang barokah untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pada kesempatan ini, kesempatan yang baik, kesempatan yang bagi kita bersilaturahmi, saya ingin menyampaikan bahwa silaturahmi ini tidak hanya sekedar silaturahmi biasa, tapi juga untuk memperkuat persatuan sesama bangsa Indonesia yang sedang berada di tanah Indonesia. Sesama warga Indonesia kita saling mengingatkan, dan juga kepada teman-teman PDI yang banyak yang anggota PDI yang relatif baru di sini. Harapan saya mungkin puasa ini dengan baik, silaturahmi kita semakin meningkat, dan kita nanti bisa melakukan sholat jamaah Idul Fitri bersama di demikian sepatah kata dari saya yang ingin mengingatkan sekali
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dubes beserta Ibu, yang saya hormati juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir di majelis yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang sangat kita cintai, yaitu Wisma Duta, demi melaksanakan rutinitas Ramadan, sholat tarawih, bahkan seperti apa yang disinggung oleh Pak Dubes. Sebenarnya yang cocok ceramah dan tausiah itu ya Pak Dubes. Saya menangkap ada 2 poin dari tausiah yang baru yang disampaikan oleh beliau, yaitu beliau menunjukkan agar kita saling nasihat menasihati, mengingatkan ya, kemudian saling menjaga silaturahmi antara kita, khususnya bangsa warga Indonesia yang ada di Indonesia. Tinggal bagian saya tidak pantas untuk memberikan ceramah di hadapan teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi, sharing seputar apa yang kita lakukan di malam-malam Ramadan, khususnya di bulan puasa ini. Kalau di Tunisia itu sekarang lagi asik-asiknya pakai hashtag namanya ya, Win Petrol gitu ya, karena mereka mengklaim bahwasanya ada pencurian di sisi ekonomi mereka. Kalau kita lagi booming kemarin ada hashtag juga, yaitu melawan lupa kan. Sebenarnya melawan lupa ini sangat bagus kita makanya sosialisasikan, karena pada dasarnya dulu sebelum kita lahir, sebelum dunia ini ada, kalau bahasa teologinya itu dinamakan alam azali. Kalau kuliah pertanyaan agama tahu betul ini alam azali ini, yaitu alam sebelum adanya bumi ini. Kita mengadakan MOU dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rabbul Izzah. Apa MOU? Allah menfirmankan di dalam Al-Quran, menceritakan kepada makhluk-makhluknya ini bertanya, sebenarnya tidak bertanya, tetapi ingin mengingatkan kepada kita kembali bahwasanya telah terjadi antara kita dengan Tuhan, yaitu suatu kesepakatan. Apa itu? Yaitu kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alastu rabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Kita menjawab sebenarnya ya, kita tidak ingat, makanya kita melawan lupa. Ini sekarang kita ingat kembali bahwasanya kita menjawab. Apa jawaban kita? Wala syahid, kan gitu ya. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Tetapi karena kita dilahirkan di dunia yang hiruk-pikuk, yang banyak masalah, banyak problem. Awal lahir kita sudah menangis ya. Kita lupa dengan perjanjian itu semua. Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita mengingat kembali bahwa tujuan kita hadir di dunia ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah bukan berarti khusus bagi mereka yang belajar agama saja, tidak. Ini universal. Semuanya kita adalah hamba. Tidak ada perbedaan antara kita di sisi Allah kecuali dengan takwanya. Mantap kali ya ceramah. Sebenarnya saya itu sangat tidak bisa berceramah. Kenapa? Tadi Pak Dubes, kenapa tanganmu dingin? Saya salah. Saya jawab karena ada AC. Bukan sebenarnya pada jawaban yang jujur itu saya gemetar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dulu di zaman tadi ada namanya Hasan al-Basri. Beliau itu mempunyai murid namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu pendirinya
Mu'tazilah. Tahap rasional di tubuh umat Islam yang sangat argumennya sangat mengemukakan akal rasional. Beliau ini pandai tapi nggak pandai bilang R. Kalau ceramah mampu 1 jam 2 jam tapi nggak kita temukan huruf R di dalam ceramah. Begitu juga saya nggak jauh beda, saya nggak pandai bilang E. Kalau ada yang nanti ketemu huruf E banyak terlibat. Jadi harapan kepada ya. Jadi sebelum masuk kepada materi saya, kita ingin mengingatkan bahwasanya kita ini adalah umat yang terpilih di antara segala umat yang ada di dunia ini. Kita itu disebutkan di dalam Al-Quran ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami telah menciptakan, menjadikan kalian sebagai umat yang terbaik, umat yang wasata, umat yang moderat. Jadi kita adalah umat yang moderat, bukan umat yang terbelakang. Kenapa kita katakan Al-Quran menyebut kita sebagai umat yang moderat? Karena kitab suci kita itu sangat moderat. Tidak ada satu kitab suci pun di dunia ini, baik dia itu kitab suci yang diturunkan berdasarkan wahyu, yang menganjurkan pengikutnya agar menuntut ilmu. Mereka itu hanya dianjurkan beribadah, walaupun pada dasarnya mereka tetap dituntut untuk menuntut ilmu. Tetapi secara wahyu Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu menganjurkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Baik kita periksa orang-orang yang belajar teologi di pendidikan agama, belajar itu Ritwida ya, apalagi namanya Cenavesta, kemudian di Old Testament, New Testament, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak akan menyebutkan di sana bahwasanya kitab suci mereka itu menganjurkan pengikutnya untuk menuntut ilmu, tidak ditentukan. Tapi khusus Al-Quran bahkan mewajibkan kepada kita, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, sangat tinggi derajatnya, berbeda dengan umat lain. Tetapi sangat disayangkan umat Islam di akhir sekarang ini bahkan terbelakang ya. Jadi kita bisa jujur, kita akan terbelakang lah dibandingkan umat yang lainnya. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan anjuran-anjuran kitab suci kita. Bukan berarti agama kita salah, banyak yang salah, kita yang kurang beres. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, mumpung kita masih di awal Ramadan, belum sempat 1 minggu ya, kita harus mengetahui hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Karena puasa Ramadan itu didefinisikan di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab fikih, yaitu al-imsak anil muftirati min al-tulu' al-fajr ila ghurubi syams bi niyyatin. Artinya puasa ialah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa itu, dari terbit fajar itu waktu subuh sampai terbenamnya matahari dengan niat. Nah, karena inti daripada puasa itu adalah menahan, kita perlu mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Jadi ada 2 sebenarnya yang harus kita bahas. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa kita, tetapi tidak berkaitan dengan gugurnya suatu pahala. Di sisi lain ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita khususkan kepada pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu? Yang pertama, ini perlu kita ketahui agar puasa kita bagus, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat takwa nanti di akhirnya. Yang pertama ialah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Ini perhatikan bagus-bagus. Bagi yang punya lubang-lubang, perhatikan. Yang pertama ialah mulut. Mulutnya. Jadi hati-hati kalau sesuatu kita masukkan ke dalam mulut kita dapat membatalkan, tetapi tidak ada juga yang tidak membatalkan.
sesuatu yang dapat membatalkan puasa apabila kita memasukkan sesuatu itu kepada mulut kita dengan syarat harus kita telan. Kalau seandainya kita main-main aja, kita letakkan itu permen di mulut kita pamer depan orang, masuk sih masuk, tapi nggak ditelan, itu nggak batal puasa. Kita kan orang iseng banget kan, aneh itu orang. Itulah hebatnya hukum fikih itu, walaupun agak gimana gitu ya, itu orang ada orang kayak gitu masukin permen ke mulutnya, tapi tidak ditelan. Hukum fikih membahas hukum, dia tidak membatalkan selama tidak telan. Kita mainkan aja di mulut kita, gitu. Tidak. Jadi membatalkan puasa apabila kita telan masuk ke tenggorokan. Itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan ludah? Ludah kan sudah di mulut kita, bukan es krim itu, bukan apa pula permen gula, beda. Nah, kalau ludah itu selama dia murni, maka tidak apa-apa ditelan. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak murni lagi, misalkan ada sisa-sisa apa di situ, sisa-sisa bakso ya, ada di situ kita goyang-goyang keluar, atau ada sisa-sisa warna di situ ya, sudah tidak murni lagi, atau ada darah, misalkan ada orang yang usianya berdarah. Nah, ini harus disucikan dengan air karena ludahnya sudah tidak murni lagi. Ludah boleh ditelan sekali lagi apabila dia murni. Sudah bercampur walaupun itu dengan darah atau sisa makanan atau yang lain-lain yang menyebabkan ludah kita tidak murni, maka apabila kita telan maka puasa kita batal. Itu yang pertama. Yang kedua, ludah juga ini pembahasannya. Ludah harus ludah kita sendiri, jangan ludah orang lain. Misalkan ini hukumnya ya, misalkan kita salah, orang iseng ya meletakkan ludahnya di air, kita iseng, kita telan, kita masukin, kita telan, ini batal juga ini, walaupun itu ludah. Kenapa? Karena tidak kita. Kalau harus ludah kita sendiri kita telan, maka tidak selama dia itu murni. Dan syarat selanjutnya ludah itu tidak membatalkan ialah masih berada di tempat. Jangan walaupun itu ludah kita, bukan ludah tetangga, ludah kita sendiri, tapi kalau sudah kita buang, kita letakkan di cangkir misalkan, terus kita itu lagi kan, kita mainkan lagi untuk kita telan, batal puasanya. Kenapa? Karena sudah tidak di tempatnya. Jadi harus di tempatnya, jaga-jaga itu dulu udah pakai. Jangan keluar. Kalau sudah keluar, walaupun sudah di bibir kita masih di sini, sudah kita itu kita telan lagi, batal puasa kita karena sudah tidak. Kemudian ada ini masih perbahasan mulut juga, memasukkan sesuatu dengan sengaja tapi tidak ditelan. Hukumnya makruh. Dan misalkan saja bapak ibu kita main-main ya, kita masukkan permen ke mulut kita ya, atau es krim ke mulut kita, tapi kita tidak telan. Tiba-tiba datang apa namanya halilintar, masuk. Walaupun tidak disengaja, walaupun tidak niat kita untuk menelannya, tetapi masuk. Ini membatalkan. Kenapa? Karena kita main-main. Karena kita main-main. Tidak dianjurkan itu memasukkan permen ke mulut kita, tapi kita lakukan. Tiba-tiba datang orang mengingatkan kita dari belakang. Woi bro, ini masuk itu. Masuk itu permen. Batal. Berbeda permasalahannya dengan apabila kita kumur-kumur. Walaupun dalam keadaan berpuasa kita tetap dianjurkan dalam mulut itu untuk berkumur. Misalkan kita berkumur-kumur nih, tiba-tiba datang halilintar, buset masuk. Alhamdulillah. Kenapa? Apa bedanya? Udah kalau mulut main tadi. Karena disunahkan dalam
Sedangkan memasukkan permen dalam keadaan berpuasa ke mulut walaupun tidak membatalkan, tiba-tiba kita terkejut, tertelan, itu membatalkan. Kenapa? Karena kita main-main. Itu beda kasusnya, ya. Jadi tidak apa-apa bapak-bapak ibu-ibu berkumur-kumur silahkan, selama tidak ditelan itu air kumur-kumurnya tidak masalah. Kemudian ada hal yang kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, hukumnya mubah. Kalau tadi membatalkan, kemudian makruh, kemudian ini pembahasannya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, hukumnya mubah. Contohnya adalah chef, ya, atau ibu-ibu yang memasak, gitu ya, mau mencicipi, udah pas nggak garamnya, udah pas nggak terasinya, udah pas nggak apanya, aromanya dan sebagainya, silahkan dicicipi, tapi syaratnya jangan ditelan, ya, jangan ditelan, dicicipi saja sedikit. Udah mantap, udah silahkan dibuang. Setelah itu jangan ditahan-tahan, dibuang. Pokoknya kumur-kumur agar lidah kita tadi tidak bercampur dengan makanan tadi. Karena lidah boleh ditelan sekali lagi apabila dia itu begitu. Kemudian ada hukumnya sesuatu boleh kita masukin ke dalam mulut kita, hukumnya sunnah boleh kita bahas tadi, yaitu kumur-kumur tadi, ya, boleh saja asal jangan dilarang. Itu yang pertama, yaitu mulut. Yang kedua adalah hidung. Hidung juga adalah lubang yang apabila kita masukkan ke dalamnya tidak boleh, yaitu membatalkan puasa. Batasnya mana? Bukan hidung yang kelihatan ini, ya, lihat hidung temannya masing-masing, bukan yang itu. Yaitu hidung yang apabila kita masukkan air terasa panas, kita rasa. Namanya dalam bahasa itu khalsyum, ya, yaitu yang ini, yang dekat mata ini. Ini yang ujungnya ini, apabila masuk sesuatu ke situ, baik dia itu air atau benda lain, maka membatalkan puasa. Jadi bahagialah orang yang mempunyai hobi mobil. Kalau dia mobilnya masih segini-segini doang sampai ke atas, silakan saja, tidak batal puasa. Berbahagia. Jadi yang itu yang kedua, lubang yang kedua. Lubang ketiga adalah telinga. Telinga yaitu ukurannya yang mana, yaitu apabila kita masukkan ujung kelingking kita ke dalam, jangan dipaksa, masukkan aja sedikit. Semana batasnya, batas masuknya itu, itulah batas yang apabila kita masukkan tidak membatalkan puasa. Tetapi apabila melewati batas tersebut, maka batal puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله